Sekarang kita lihat sini teman-teman ya. Ini selama 30 detik, lihat sini. Ya, Microsoft Edge, kamu lihat situ ya, dia sedang tertidur ini teman-teman. Begitupun juga dengan Kompas, dia juga sedang tertidur. Oke, buktinya apa? Kalau saya kasih gini, dia akan cerah kembali. Lihat cerah ya. Saya kemari, dia akan cerah teman-teman. Begitu juga kamu lihat situ ya. Ini YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing teman-teman. Kalau kamu menggunakan Microsoft Edge sama seperti saya. Judul video kita hari ini adalah caramu salah ketika gunakan Microsoft Edge. Perbaiki sekarang juga. Kawan-kawan, Microsoft Edge adalah browser bawaan Windows 11. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah membiarkan Microsoft Edge berjalan di background, teman-teman. Mau tahu apalagi kesalahan umum yang sering kamu lakukan ketika menggunakan Microsoft Edge kamu? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang mari kita buka saja Microsoft Edge ya. Ini Microsoft Edge, teman-teman. Oke, teman-teman, ini Microsoft Edge saya ya. Nah, sekarang teman-teman, yang biasa kalian atau teman-teman yang lain gunakan salah ketika menggunakan Microsoft Edge ini, teman-teman. Ya, ini kita masuk ke setting ini, teman-teman. Ya, kita masuk ke pengaturan atau setting ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, yang paling dominan sekali, teman-teman, yang kamu harus rubah, jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Kamu masuk sini, teman-teman. Sistem dan performa ini. Di sini, teman-teman, banyak hal yang harus kamu perbaiki di sini, teman-teman. Karena ini adalah rohnya daripada Microsoft Edge itu. Karena ini mengenai sistem dan performa atau kinerja ya. Nah, kita pertama masuk sistem ini, teman-teman. Di sini ya, kita masuk sistem. Nah, teman-teman, kalau kamu tidak ingin Microsoft Edge selalu berjalan di background, teman-teman, ini peningkatan saraf ini kamu matikan. Kalau kamu hidupkan begini, teman-teman, maka dia akan berjalan di background. Jadi sebaiknya kamu matikan seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ini, teman-teman, lanjutkan menjalankan ekstensi dan aplikasi latar belakang saat Edge ditutup. Ya, sekali lagi, kalau kamu memiliki RAM yang besar, ya 16 GB atau 28 atau 32, ini nggak ada masalah kamu on-kan begini, teman-teman. Tapi kalau kamu hanya menggunakan 8 GB atau 16 atau 8 atau mungkin 4, sebaiknya kamu matikan gini. Kemudian teman-teman ini, agar pengalaman nonton video kamu bagus, sebaiknya ini ya, gunakan grafik, akselerasi grafik ini, teman-teman. Nah, ini juga akan membuat Microsoft Edge kamu terbuka dengan cepat. Oke? Jadi ini yang pertama. Kemudian kita back kembali, teman-teman, kita back. Nah, sekarang kita masuk ke ini, performa, teman-teman. Ya, kinerjanya, performance. Kita buka ini. Nah, ini teman-teman, muat halaman sebelumnya untuk menelusuri dan mencari lebih cepat. Nah, kalau ini teman-teman, kalau kamu on-kan begini ya, kalau kamu on-kan begini, teman-teman, dia RAM-nya akan berjalan terus, teman-teman. Nah, sebaiknya saran saya ini juga kamu matikan, kemudian aktifkan extractor forma, ini hidupkan, teman-teman, ya. Kemudian ini pudarkan tab tidak aktif, ini juga on-kan. Jadi manakala teman-teman kita oke lah, lihat sini perbaik-baik ya. Saya membuka satu, misalnya kita membuka inilah YouTube, boleh lah. Kemudian kita buka lagi sini detik lah, ya, nggak perlu banyak-banyak. Nah, teman-teman, ini YouTube, teman-teman, kamu lihat sini ya, ini juga detik.com, teman-teman. Ketika kamu tidak gunakan untuk tempo misalnya 30 detik atau 1 menit, dia akan menjadi pudar, teman-teman. Jadi saran saya, dua ini kamu aktifkan. Kemudian kalau misalnya ada tab ataupun ada situs yang tidak ingin kamu membuatnya menjadi pudar, tambahkan di sini. Ya, tambahkan aja di sini. Misalnya apakah? Misalnya detik.com kah atau YouTube kah, terserah kamu lah. Atau ada satu situs yang favorit kamu yang tidak ingin dia pudar, silakan kamu tambahkan di sini. Oke, itu. Nah, kemudian ini, teman-teman, daya ya. Daya ini, teman-teman, aktifkan penghemat energi. Khususnya sangat bagus sekali kalau kamu menggunakan laptop. Jadi sekali lagi, ini sangat bagus sekali kalau kamu menggunakan laptop. Kita lihat sini, teman-teman ya. Penghemat energi membantu menghemat baterai perangkat dan mengurangi konsumsi daya saat Anda menjelajah di Microsoft Edge. Sekali lagi, ini bagusnya untuk laptop. Saya sekarang menggunakan laptop, teman-teman. Kamu lihat sini ya, ini baterainya, ada gambar baterai di sini. Makanya saya hidupkan ini, ya. Nah, sekarang masalahnya adalah yang mana yang harus sebaiknya kamu pilih, apakah seimbang atau penghematan maksimal. Sebaiknya, teman-teman, agar performa dengan penghematan baterai itu seimbang dari 50-50%, teman-teman, kamu pilih ini, seimbang ini.
Tetapi kalau misalnya kamu lebih mementingkan hemat baterai, maka harus yang ini. Jadi menghemat masa pakai baterai. Jadi tergantung lah ya, apakah kamu sedang membutuhkan baterai yang hemat atau apa, ya kamu pilih ini. Tetapi kalau membutuhkan keseimbangan teman-teman, silakan yang ini. Saya tidak sarankan untuk meng-on-kan ini teman-teman ini. Gunakan penghemat energi bahkan saat tersambung ke daya. Ini maksudnya ketika kamu colokkan, kamu juga menggunakan hemat energi, itu nggak bagus teman-teman. Kenapa? Karena semakin hemat energimu teman-teman, tentu saja semakin membuat Microsoft Edge itu berjalan agak sedikit lambat. Ya, jadi jangan lupa itu. Nah, kemudian teman-teman, yang ini, ya memori ini. Oke, kalau kamu lihat sini memori teman-teman, ya lihat ini baik, secara otomatis mengatur tab ke model tidur. Nah, jadi teman-teman, ketika kamu menggunakan ini, nah ini ada pilihan 1 jam. Nah, sebaiknya teman-teman kita pilih yang 30 detik. Ya, tapi itu tergantung kamu ya. Ini 1 jam ini terlalu lama teman-teman. Pilih 30 detik atau 50 menit, 5 menit. Kalau dia pada saat 30 detik teman-teman, maka dia akan pudar. Maka dia akan tertidur tabnya. Kita lihat sini teman-teman. Lihat situ ya, itu sudah tertidur. Kamu lihat situ. Ya, beda ya. Beda. Kamu lihat sini, ini sudah pudar teman-teman. Dan ini sedang tertidur. Kalau nggak percaya bahwa dia sedang tertidur teman-teman, kita masuk sini. Sini, nah ini. Sekarang kamu lihat lagi dia punya apa warna atau dia punya gambar, dia punya kecerahan itu sudah cerah kembali. Nah ini detik teman-teman. Oke, kita ambil misalnya inilah Kompas, kompas.com teman-teman ya. Nah kamu lihat sini teman-teman. Lihat pengaturan teman-teman. Pengaturan itu tadi ya. Ini pengaturan itu tadi langsung jadi pudar kembali. Jadi ketika dia tidak gunakan selama 3 detik teman-teman, dia akan pudar. Oke. Kemudian yang penting juga teman-teman, permainan. Ini ya, untuk permain. Kalau kamu suka game teman-teman ya, maka sebaiknya kamu on-kan ini. Ya, mengurangi penggunaan sumber daya komputer atau CPU Edge saat memainkan game. Jadi ketika kamu mainkan game, maka komputer kamu itu tidak terlalu banyak menggunakan dia punya CPU-nya, tetapi gamenya lebih banyak digunakan teman-teman. Jadi sekali lagi kalau kamu seorang gamer, sebaiknya kamu aktifkan yang ini. Sekarang kita lihat sini teman-teman ya. Ini selama 30 detik, lihat sini. Ya, Microsoft Edge. Kamu lihat situ, ya dia sedang tertidur ini teman-teman. Begitupun juga dengan Kompas juga sedang tertidur. Oke, buktinya apa? Kalau saya kasih gini, dia akan cerah kembali. Lihat cerah ya. Saya kemari, dia akan cerah teman-teman. Begitu juga kamu lihat situ, ya ini YouTube, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kamu betul-betul ingin menghemat daya kamu, ingin agar performa daripada Microsoft Edge kamu itu kebut teman-teman, sebaiknya memori ini ya atau tab tidur ini teman-teman kamu on kan, dan pilihannya terserah. Kalau kamu nggak mau suka misalnya 30 detik, bolehlah 5 menit. Tapi saran saya 30 detik teman-teman, agar yang lainnya itu bisa menjadi lebih kencang karena ini sedang tertidur. Oke? Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi sekali lagi, semoga saja dengan kamu mengikuti apa yang saya sudah katakan tadi, performa daripada punya Microsoft Edge kamu itu bisa lebih kencang lagi teman-teman. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.